I'll always be your side. Bayu dan Firda saling menatap dengan gempuran rasa yang masih menggebu dan debaran itu belum sepenuhnya hilang. Mendadak keduanya salah tingkah setelah ciuman panas yang mereka lakukan. Bayu merapikan rambut Firda yang terlihat agak berantakan. Jari-jarinya menyeka jejak-jejak air mata yang memenuhi seluruh wajah cantik itu. Tak lupa, ia usap bibir Firda yang terlihat basah. Terakhir, Bayu merapikan baju Firda yang sedikit tersingkap karena saat mencumbu Firda, tangan Bayu refleks menyusup ke dalam baju untuk mengusap punggung Firda. Maafkan aku nggak bisa mengendalikan diri, ucap Bayu menatap tajam Firda. Firda terpaku. Ia tak berani membalas tatapan Bayu karena tersipu, malu, dan merasa begitu aneh karena faktanya ia masih saja gugup dan berdebar setiap kali berdekatan dengan laki-laki itu. Firda tak membalas apapun. Haruskah Bayu meminta maaf? Sementara Firda pun menyukai perlakuan Bayu dan menikmati ciuman mereka. Sejenak Firda merutuki diri sendiri. Ini salah, batinnya. Ia tahu, berkaca dari pengalaman silam, ia harus lebih berhati-hati dalam bersikap, termasuk menjaga jarak dengan laki-laki. Namun kini, ia merasa gagal. Akhir-akhir ini ia biasakan bangun sepertiga malam untuk sholat malam. Membaca Al-Quran selesai maghrib sambil menunggu azan Isya. Ia mencemooh diri sendiri yang tak bisa menjaga diri dan mengamalkan apa yang sudah ia tahu. Ia merasa sangat berdosa dan bersalah. Bayu hendak mengecup bibir Firda sekali lagi. Tapi buru-buru Firda menempelkan 3 jarinya di bibir laki-laki itu. Jangan mas, yang tadi sudah cukup kan? Wajah Bayu mendadak memerah. Entah kenapa, ia ingin mencium Firda sekali lagi. Bibir wanita itu seolah begitu manis seperti madu dan membuatnya tak bosan untuk mengecapnya lagi. Ya Fir, aku juga gak tahu kenapa aku bisa seagresif ini. Hening. Aku ingin secepatnya menikahimu, Fir. Aku akan mengenalkanmu pada orang tuaku, ujar Bayu dengan tatapan yang masih awas. Firda kembali teringat akan kajian yang pernah ia dengar tentang hukum menikahi wanita hamil. Mas Bayu udah tahu hukum menikahi wanita hamil? Firda menyipitkan matanya. Bayu terpaku. Ia tahu ke arah mana pembicaraan Firda. Aku pernah dengar sih. Ada banyak pendapat. Ada yang membolehkan kan? Pernikahan tetap sah? Bayu memicingkan matanya. Firda tertunduk. Iya. Tapi ada juga yang mengharamkan. Aku bingung mengikuti pendapat yang mana. Firda duduk dan mengambil smartphone-nya. Bayu duduk di sebelahnya. Aku menyimpan catatan tentang ini di ponselku. Firda menunjukkan catatan yang ia simpan. Bayu meraihnya. Ia baca catatan itu. Menurut ulama Syafi'iyah, wanita hamil boleh dinikahi baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun tidak, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Menurut ulama Hanabilah, wanita hamil tidak boleh menikah sampai wanita tersebut melahirkan. Jika wanita itu menikah dalam kondisi hamil, maka pernikahannya tidak sah. Menurut ulama Malikiyah, wanita hamil punya masa iddah atau masa tunggu, dikenal dengan istibroh. Masa istibroh wanita hamil adalah sampai melahirkan. Sementara wanita pezina yang tidak hamil, masa istibrohnya hingga 3 kali masa haidnya lewat. Wanita yang menikah dalam kondisi hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak, maka pernikahannya tidak sah. Harus menunggu sampai wanita tersebut melahirkan. Menurut ulama Hanafiyah, wanita hamil sah dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, tapi tidak boleh kumpul sebelum melahirkan. Kini Bayu ikut merasa bingung.
Dia hanya ingin hubungannya dan Firda benar-benar sah di mata agama dan negara. Aku ikuti keputusanmu, Fir. Namun, aku sudah yakin untuk mengenalkanmu pada orang tuaku. Aku ingin jujur, mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Kalaupun aku harus dicoret dari daftar keluarga, aku siap. Aku juga ingin bertemu dengan orang tuamu. Firda menatap lekat sorot mata Bayu yang begitu tajam, menancap tepat di kedua matanya. Ia bisa melihat ada keseriusan di matanya. Mas, rasanya aku lebih siap untuk menikah setelah melahirkan. Di masa menunggu melahirkan, kita bisa sama-sama belajar memperbaiki diri. Aku ingin benar-benar bertaubat. Dan sebenarnya, aku merasa sangat bersalah dengan apa yang kita lakukan tadi. Firda menunduk, menatap karpet yang ia duduki. Bayu terdiam sesaat. Memang tidak seharusnya dia dan Firda gagal menahan godaan, karena satu godaan yang lolos akan memungkinkan untuk tergoda oleh hal yang lebih jauh. Aku minta maaf sekali lagi, Fir. Aku janji kedepannya akan lebih mengendalikan diri. Tapi kamu belum jawab pertanyaanku. Kamu mau kan aku ajak berkenalan dengan orang tuaku? Ada harapan begitu besar tercetak di bola matanya. Firda mengangguk. Baik, Mas. Aku juga ingin memperkenalkan Mas Bayu ke orang tuaku, terutama Mama. Meski aku tahu, aku sudah ditolak oleh Papa. Aku ingin mereka merestui pernikahan kita nanti. Meski aku hanya anak pungut dari panti asuhan. Dan nantinya, wali hakimlah yang akan menjadi wali nikahku. Aku anak hasil hubungan terlarang yang dibuang dan diadopsi oleh Papa dan Mama. Setelah aku berterus terang bahwa aku hamil, aku diusir Papa. Bayu tercekat. Rasanya begitu syok dan sakit mendengar realita yang begitu getir. Ia melihat setitik air mata mengalir dari sudut mata Firda. Bayu bisa merasakan pedihnya dibuang oleh orang tua, karena ia pun merasa terbuang. Ia merasa semakin bersalah karena tak mendampingi Firda sedari awal. Ingin ia menebus semua waktu yang terbuang, di saat ia tak memperhatikan Firda dan bayi dalam rahimnya. Ingin ia berikan apa yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk Firda dan bayinya. Aku sangat paham sakitnya dibuang orang tua, Fir. Terima kasih karena kamu udah kasih aku kesempatan. Aku akan berusaha menjadi ayah terbaik untuknya. Akan kupastikan bahwa dia mendapat penerimaan dan kasih sayang luar biasa dari orang tuanya. Terlepas dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan, dia anak tanpa dosa dan suci. Tidak ada istilah anak haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Bayu mengusap perut Firda. Ia memberi kecupan yang begitu lembut di perut Firda. Wanita itu tersenyum. Ia membelai rambut Bayu di saat laki-laki itu mengecup perutnya. Aku berharap Mas Bayu bersikap seperti ini sejak awal aku hamil. Selalu ada rasa haru yang gak bisa aku jelasin setiap kali kamu mengusap dan mengecup perutku, Mas. Bayu berbalik menatap Firda. Rasa-rasanya senyum Firda terlihat berkali-kali lipat lebih manis dan menenangkan dibanding senyum manja yang dulu kerap menghiasi wajahnya. Bayu menyadari sudah lama ia tak melihat Firda tersenyum bahagia seperti ini. Senyum kamu manis banget. Tetaplah tersenyum seperti ini. Jangan menangis lagi. Bayu mengusap pipi Firda lembut. Senyum terlukis, melengkung dari kedua sudut bibirnya. Aku juga udah lama gak lihat Mas Bayu tersenyum. Keduanya tersenyum, saling menguatkan satu sama lain. Udah malam, Fir. Aku sebenarnya enggan untuk pulang, tapi kita masih harus menjaga diri untuk menjaga jarak juga. Kita belum halal. Aku pulang dulu ya. Bayu beranjak. Firda ikut beranjak. Bayu mengusap perut Firda sekali lagi. Ayah pulang dulu, Dek. Baik-baiknya sama Bunda. Bayu melirik Firda yang tersenyum padanya. Ia mengerlingkan senyum terbaiknya. Mau dipanggil Bunda, Ibu, atau Mama? Tanya Bayu. Kayaknya Bunda aja, biar serasi sama Ayah. Pipi Firda terlihat merona. Aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Rasa haru menyusup ke dalam celah hati Bayu.
Ia merasa begitu diperhatikan. Sekian tahun ia selalu merindukan perhatian yang tulus dari orang-orang terdekat. Hanya mendengar Firda memintanya berhati-hati saja sudah sangat membahagiakan untuknya. Kamu juga, jaga diri kamu dan bayi kita. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Firda mengangguk. Bayu melangkah menjauh dengan perasaan yang lebih tenang dari sebelumnya. Hari ini begitu membahagiakan untuknya. Selepas kepulangan Bayu, Firda membuka YouTube kajian yang membahas menikahi wanita hamil karena berzina. Ada beberapa ustadz yang ia tonton. Ustadz pertama mengatakan bahwa sah hukumnya bagi pria menikahi wanita yang ia hamili. Ada perempuan berzina lalu hamil. Terus laki-lakinya bertanggung jawab untuk menikahi. Maka pernikahannya sah. Tak perlu dilakukan nikah ulang. Akan tetapi, meski pernikahan ini sah, anak tidak bisa dinisbatkan pada ayahnya. Ustadz kedua mengambil pendapat yang mengharamkan menikahi wanita hamil. Memang ada perbedaan pendapat di antara 4 mazhab. Kalau saya lebih cenderung pada mengharamkan menikahi wanita hamil. Jadi tunggu saja sampai bayinya lahir. Ustadz ketiga lebih menyoroti pada proses taubatnya dibanding memikirkan pernikahan. Pertanyaan seperti ini sering banget ditanyakan. Karena apa? Karena sering banget terjadi. Kalau ada kasus hamil di luar nikah, orang fokus pada bagaimana menikahkan perempuan ini. Aib dibiarkan menyebar. Semua orang tahu kalau dia hamil di luar nikah. Padahal namanya aib itu tidak boleh disebarkan. Dan yang terpenting, bukan tentang pernikahan, tapi bagaimana membuat si pelaku taubat dulu. Bimbing mereka untuk taubat nasuha. Urusan nikah bisa dipikirkan nanti. Yang penting mereka harus taubat dan memperbaiki diri. Saya miris setiap ada kasus hamil di luar nikah. Bahkan kadang kayak dijadikan senjata untuk mendapat restu. Banyak yang tidak direstui orang tua, lalu mengambil langkah hamil duluan agar nanti dinikahkan. Ini salah besar. Konsekuensi zina itu berat sekali. Anak gak bisa dinisbatkan pada ayahnya. Gak berhak dapat warisan dari ayahnya. Kalau anaknya lahir perempuan, saat ia menikah nanti, ayahnya gak berhak menjadi wali. Dia menikah dengan wali hakim. Lalu jika anaknya laki-laki, terus dia punya adik perempuan, saat sang adik mau menikah, ayahnya meninggal dunia, maka si anak laki-laki ini tidak berhak menjadi wali. Makanya, ini jadi tantangan buat kita para orang tua. Bagaimana caranya mendidik anak keturunan kita agar dijauhi dari zina. Sering saya lihat kasus MBA saat mereka menikah. Dilala kok yang gak harmonis. Banyak masalah, ujung-ujungnya cerai. Atau anaknya nakal. Atau si anak setelah dewasa juga berzina. Na'udzubillah. Kalau udah terlanjur zina gimana Ustadz? Taubat, taubat, taubat. Mohon ampunan pada Allah dan bertaubat nasuha. Firda tercekat. Bulir bening itu mengalir deras tanpa mampu ia cegah. Ia mengusap perutnya seakan berbagi duka dengan bayinya. Baginya, anak itu bukan hanya darah daging, tapi juga kekuatan untuknya. Ia berusaha menjadi tegar demi bayinya. Ia tahu, anak itu hadir setelah ia dan Bayu melakukan perbuatan terlarang. Ia tahu, zina adalah dosa besar dan begitu rendah. Namun sebagai seorang ibu, apa salah jika ia berharap anaknya akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan lebih baik dari orang tuanya? Apa salah jika nanti ia menikah dengan Bayu, ia berharap rumah tangganya terbangun dengan penuh cinta, harmonis, dan pondasikan pada nilai agama, meski semua berawal dari perbuatan maksiat. Firda semakin terseduh. Ia bertanya-tanya, apa dia dan Bayu masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri? Apa taubatnya akan diterima Allah? Rasa hina, kotor, dan jijik pada diri sendiri seringkali datang menghantui. Bagaimana bisa ia melangkah jika dosa masa lalu terasa berat membebani? Tangis itu semakin deras sederas rasa bersalah yang kian menyiksa. Andai, andai, andai. Satu kata itu kian mengambang karena tak lagi bermakna, yang hanya hadirkan serangkaian angan semu berpayung fatamorgana. Andai bisa memutar waktu, andai malam itu tidak terjadi, andai dia menjadi anak baik, andai dia gak main ke nightclub. Dari sederet pengandaian tanpa arti itu,
Ada satu yang tak disesali Firda, mencintai Bayu. Ya, dia tak menyesal telah mencintai seorang laki-laki yang namanya selalu ia lantunkan dalam doa. Firda mengepalkan tangannya. Ia berjanji pada dirinya dan bayinya. Ia tak akan rapuh. Ia akan berusaha menjadi kuat. Bayu membutuhkan support darinya untuk benar-benar sembuh. Bayinya membutuhkan seorang ibu yang kuat dan bahagia. Dan dirinya pun membutuhkan diri sendiri yang selalu optimis menatap ke depan. Ia yakin, selama ia memiliki niat baik, Allah akan memberi jalan.